Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Elia Miron menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa dibantah oleh penanya-penanya muslim. Untuk itu, buat saudara yang selalu terberkati dengan pelayanan hambanya Elia Miron, silahkan tekan tombol like. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tanpa berlama-lama, kita lihat videonya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, silakan Pak. Halo. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, saya ada beberapa pertanyaan, tapi kita mungkin singkat aja karena ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya mau tanya tentang apakah Yesus adalah Isa? Tapi kalau menurut saya sih bukan ya. Itu dulu deh, coba jawab. Yesus adalah Isa atau bukan? Isa yang di mana dulu? Isa, kalau menurut Islam kan Nabi Isa adalah Isa Yesus. yang di mana? Ya, kita tidak kenal Nabi Isa itu siapa. Kita tidak Oke, tahu itu berarti- siapa. Berarti kayak ada kemarin dulu kan ada namanya hari perayaan kenaikan Isa Al-Masih ya. Berarti itu bukan kenaikan Yesus Kristus ya? Ya, Yesus dan Isa itu secara fonetik itu sama. Tapi pribadinya itu berbeda kalau dibandingkan dengan kitab sucinya mereka. Yesus itu adalah Isa. Yesus adalah Isa. Karena Yesus nama Indonesia dari Yunani, sedangkan Isa itu nama penyebutan orang Syria. Tapi pribadinya tetap kepada Alkitab. Sama seperti Jono. Jono di Indonesia disebut dengan Joko di Kalimantan. Kalau pribadinya sama mah nggak apa-apa. Tapi kalau namanya sama, pribadinya berbeda ya nggak sama. Jono di Kalimantan dengan Jono di Jakarta itu kan beda orang. Gitu. Jadi bedakan persamaan nama dan persamaan pribadi. Kalau disandingkan dengan iman abad ke-7, itu tidak sama pribadinya. Persamaan nama saja, pribadi tidak sama. Karena pribadi di kita tersalib, kalau di mereka diserupakan. Pribadinya kita lahirnya di Bethlehem, mereka di bawah pohon korma. Itu pohon korma yang nggak jelas di mana pohon korma itu ada. Ya, Yesusnya kita, Isanya kita itu lahir dari Maria, dari Yehuda. Ya, Isanya mereka lahir dari Maryam, dari Lewi, karena saudara Harun. Ya. Oke, berarti berbeda Tidak jelas sama. ya. Oke, tidak sama, bagus. Oke, pertanyaan kedua, saya sering banget melihat bagaimana Yesus kita, raja kita dihina, gereja kita dihina. Terus saya sebagai pengerja juga di gereja, saya kadang-kadang suka ya sudahlah, ngapain kita ngebela Tuhan kita nggak perlu dibela. Tapi banyak sekali juga anak-anak Tuhan yang lain juga tetap kita harus bela. Kadang-kadang juga yang seperti itu. Sebenarnya kita perlu ngebela nggak sih, dalam arti kita kayak ya menjelaskan sebenarnya kita nggak punya kapasitas itu seperti kalau Bro Elia kan punya kapasitasnya dengan ilmunya. Nah, kalau dari saya sendiri saya rasa nggak perlu kita kayak contohnya kemana ada video di mana satu klub di negara mana saya lupa, Jepang kalau nggak salah, yang ada menggunakan tema Kristen, jadi ada salibnya, jadi kayak gereja tapi itu dijadiin klub, boleh ngerokok, boleh minum. Nah di situ justru yang kepanasan, yang marah-marah malah umat Islam, yang komen yang seolah-olah kayak ayo anak orang Kristen kenapa nggak marah-marah sih, kok nggak mau ngebela, kok malah diem aja, kok malah santai aja gitu ya. Coba saya mau tahu intinya dari pertanyaan saya ini adalah apakah kita perlu untuk membela Tuhan kita yang dihina gitu. Ya, membela Tuhan kalau untuk membantu dia agar dia dimuliakan, itu nggak perlu. Membela dia agar dia memiliki apa yang dia tidak miliki, itu nggak perlu, karena semuanya milik dia. Bahkan dirimu sendiri dan saya ini miliknya dia. Saya tidak berhak mengklaim bahwa saya ini adalah milik saya. No. Ya, jadi kalau membela untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, atau kita membela karena motivasi dia tidak kuat, dia kurang kuat, atau dia kurang cerdas, dia kurang pandai, tidak perlu. Tapi pembelaan dalam iman kekristenan dimaksudkan apa? Untuk menguduskan namanya. Karena doa Kristus adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi pembelaan kita kepada iman kekristenan itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya, agar orang yang bisa diselamatkan itu tidak terhambat oleh karena
tuduhan-tuduhan liar orang lain. Tuhan mengkehendaki semua orang diselamatkan, dan banyak dari mereka yang masih di luar tahta Kristus itu belum mau percaya kepada Yesus karena beberapa hal yang mengganggu mereka. Maka pertanggungjawaban iman itu dimaksudkan untuk menjawab kesalahpahaman mereka agar mereka tidak terlambat dan tidak terhambat masuk kepada Kristus. Jadi apologetika itu bukan untuk membela Allah karena dia kurang mulia, tapi apologetika itu adalah untuk kita dijadikan alat membawa jiwa-jiwa ini kepada dia untuk dan demi kemuliaannya. Itu maksud apologetika. Jadi apologetika itu adalah untuk menguduskan Kristus dan karyanya dari tuduhan-tuduhan yang liar mengenai dia. Bukan untuk membela dia dalam pengertian harus begini, enggak. Salib dipijak-pijak orang, salib dibalik-balikkan orang, itu urusannya. Ya, kita nggak perlu, nggak boleh salib begini. Tapi ketika orang berkata, Yesus bukan Tuhan, luruskan. Kenapa? Itu untuk membawa orang agar tidak tersandung kepada siapa Kristus yang sesungguhnya. Ya, mau mereka bakar gereja, ya, mau mereka injak-injak gereja, injak-injak gambar Yesus, silahkan, itu urusan mereka. Tapi ketika mereka berkata Yesus bukan juru selamat, kamu harus menjawab itu. Kenapa? Agar orang tidak tersandung oleh karena tuduhan itu kalau kita tidak menjawab. Jadi bedakan pembelaan itu dalam pengertian makna dan konteks yang seperti apa. Ya, dia nggak perlu diapa-apain, dia udah mulia, dia yang udah mempunyai segala sesuatu. Bukan dia yang butuh kamu, kita yang butuh dia. Ya, jadi karena kita butuh dia dan di dalam syukur itu kita berapologia, menguduskan namanya melalui apa? Apologetika dan pengajaran. Itu esensi apologetika. Menguduskan Kristus. Oke, Bro Elia. Nah, saya ngerti. Tapi apakah semua anak Tuhan? Semua. Bukan cuma yang punya. Rasul Petrus mengatakan hendaklah kamu itu kepada siapa? Kita semua. Jadi orang Kristen itu harus berapologia. Masa kamu menerima yang enak-enak saja tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah? Mempertanggungjawabkan apa yang kamu imani. Ketika orang menuduh itu Yesusmu itu bukan Tuhan, tapi kamu tahu, tapi kamu tidak mau jawab, di mana kasihmu kepada Allah? Kasihmu kepada Allah membiarkan Allahmu disalahpahami. Itu bukan kasih. Jadi semua orang Kristen wajib dan harus berapologetika. Tapi dengan berbagai cara. Kalau cara saya itu eksklusivisme. Ada yang inklusif. Ada yang dengan cara-caranya orang itu ada berapologetika. Tapi ketika orang menyatakan sesuatu yang salah mengenai imanmu, kamu harus jawab itu. Kalau dia tidak mau jawab, berarti dia bukan orang beriman. Oke, Kak Elia, pertanyaan para rasul itu memberi jawaban untuk semua. Oke, saya sudah paham. Oke, Kak Elia, pertanyaan terakhir saya adalah, Kak Elia ini statusnya evangelis, PDT, PDM? Saya tidak punya status apapun. Karena saya bukan orang teologia. Saya orang bisnis. Saya kuliah bisnis. Tapi saya merasa saya berapologetika karena saya bersyukur kepada Dia yang hidup. Jadi apologetika saya itu bukan karena saya terbebani, tapi karena saya merasa bahwa saya perlu berapologetika untuk mempertanggungjawabkan iman saya secara pribadi untuk tuduhan yang publik. Jadi apologetika saya adalah pertanggungjawaban iman saya secara pribadi kepada publik atas tuduhan orang mengenai iman saya yang juga kepada publik. Gitu. Kenapa? Jadi saya kalau Kak Elia merasa pendeta, Kak Elia kan ngerasa kayaknya saya merasa Kak Elia punya punya PR nih dari Tuhan nih, karena nggak semua orang punya dedikasi seperti ini. Kenapa Kak Elia nggak benar-benar mendalami lagi, maksudnya ya mengikuti prosedur yang ada, lalu ya Kak Elia bisa maju lebih lagi menjadi berkat, misalnya belajar teologi lalu mendapatkan ya itulah sebagai penamaan apa pendeta atau apa, sehingga bisa bicara di gereja-gereja lalu menjadi berkat juga kan buat anak Tuhan lainnya. Ya itu kedaulatan Tuhan.
Kalau Tuhan mau demikian, maka demikian. Tapi kalau Tuhan nggak mau begitu, ya nggak usah. Saya begitu saja. Melayani tidak harus dengan gelar pendeta. Rasul Paulus tidak ada gelar MTH, STH. Petrus nggak ada gelar MDiv. Pester itu nggak ada gelar. Tapi mereka orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat. Kualitas argumentasimu bukan dinilai dari gelarmu, tapi dinilai dari apa? Isi dan substansinya. Apa yang kamu sampaikan? Banyak orang punya gelar, tapi mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa. Banyak orang punya gelar, ada keselamatan di luar Yesus. Banyak orang punya gelar, titelnya tinggi-tinggi, mengatakan orang di luar Kristus pun selamat. Gelarnya begitu tinggi, titelnya berkata Roh Kudus itu istri saya. Oke. Kadang titel itu membuat kita jadi begitu. Ya. Oke. Saya sudah jelas dan mengerti. Terima kasih. Dia duduk di sebelah kanan. Apakah ada ayat Alkitab yang berkata bahwa dia memang benar-benar duduk di sebelah kanan? Apakah ada rasul-rasul yang mengatakan bahwa dia memang betul-betul duduk? Allah itu tak berwujud. Ya, Allah itu roh. Ya, jadi itu Anda dapatkan itu di mana maksudnya? Tertulis di mana Kamu gitu? cari di manapun itu jawabannya pasti begitu. Itu budaya, itu budaya. Enggak, yang ini iya, Anda menjawab itu budaya. Terdapat di mana gitu? Tertulis di mana itu budaya Yahudi kan begitu supaya tidak ada kesannya itu ngarang dari adik gitu loh. Oke, anak Allah itu adalah Allah, ada nggak di dalam Alkitab ditulis? Ini jangan kemana-mana dulu. Ini masalahnya kan kita yang berbicara tadi budaya. itu. Kita berbicara budaya, gitu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan anak manusia tidak tahu hari kiamat, apakah kamu menyimpulkan Yesus tidak tahu hari kiamat? Kalau memang Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak tahu hari kiamat, ya memang nggak tahu. Mau bagaimana lagi? Memang dia sendiri, ya kan? Oke, Dia berarti sendiri yang Yesus tidak tahu mengatakan. hari kiamat, begitu ya? Iya tentu dong, karena dia yang katakan. Oke, ya. Ya, jadilah pocong ya. Saya kasihan kamu nanti jadi pocong seperti yang di fotomu itu ya. Makanya kalau fotonya sudah pocong, pasti roro pocong yang nempel itu ya. Suka kali melompat-lompat ya. Gitu. Tadi kita bilang budaya apa, dia ngomong seperti pocong ya, melompat. Melompat-lompat dia ya. Kita udah bilang itu budaya. Dia malah ngotot dari mana. Saya pikir tadi dia tuh orang Kristen, ternyata yang suka dipocong ya. Silakan Maraju. Mana ini Mbak Raju nih ya? Jangan seperti pocong ya. Makanya foto itu diganti yang benar-benar. Jangan dibuat pocong-pocong ya. Nanti singgah roro pocong ya. Astaga naga. Udah jam berapa ini ya? Oh iya, aku harus melayani soalnya jam 5. Budaya, memang budaya itu nggak tertulis tapi tersirat. Ketika Tuhan Yesus bilang anak manusia tak tahu hari kiamat, itu nggak ada tulisannya dalam Alkitab, tetapi itu budaya orang Yahudi, gitu loh. Silakan Bu Juliana. Selamat siang. Halo? Oh, nggak ada ya? Banyak kali nama Juliana ya. Jadi yang betul-betul aja ya. Kalau bertanya dijawab, jangan ngotot. Kalau ngotot-ngotot tuh langsung saya turunkan. Silakan Rahman. Halo Rahman. Tidak ada. Baiklah. Kenapa ada 100 orang yang mau request naik, tetapi yang naik satu pun tidak ada yang jelas? Aduh, ya. Lahan bintang. Belum. Kak, saya kan Kristen, tapi biasa kan ditanya sama teman saya itu, dia bilang, kamu kan punya 3 Tuhan ya, aku bilang itu
Allah Tritunggal, tapi mereka tuh nggak paham bedanya apa. Bisa nanti dijelaskan ulang kakak. Terus kalau misal pertanyaan kedua ini, kalau misalnya di gereja itu biasa pendeta tuh baca Alkitab, tapi kayak kosakatanya tuh agak beda-beda gitu kak. Kalau misalnya baca Mazmur secara responsial, itu kenapa ya kak bisa diubah-ubah gitu, diganti-ganti? Terima kasih. Apa yang diganti-ganti? Cara bacanya? Ya kayak misalnya kosakatanya gitu kak, kayak apa sih, kayak diperbarui apa gitu ya kak? Bingung, pernah dengar tapi lupa. Itu diubah-ubah? Apa yang diubah? Kayak berbeda kak, kayak misalnya gimana ya? Pernah dia kayak apa ya kak? Dia kayak Apanya? berbeda. Isi Alkitabnya itu kayak kosa-kosa katanya aja sih biasa. Oh, jadi Alkitab orang lain berbeda dengan kita gitu? Enggak, yang pendeta ada kayak perjanjian apa gitu kak, kayak diperbaharui gitu kata-katanya. Aku pernah dengar sih kak, dia bilang, tapi aku lupa. Aku kan nggak tahu itu apa. Apa yang diperbaharui? Santai dulu, pelan-pelan. Yang diperbarui tadi apa? Mungkin terjemahannya berbeda. Itu memang ada. Ya sudah, itu mah terjemahan. Naskah aslinya kan tetap sama. Gitu ya. Nah, lalu kalau kamu tanya mengenai yang pertama, Tritunggal itu bagaimana kamu sembah 3 Tuhan. Kita nggak pernah sembah 3 Tuhan. Bawa aja 1 Korintus 8 ayat 6 dan 7. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Sudah, cukup jelas. Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi tentang bagaimana Allah. Allah yang esa, yaitu Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Itulah Allah. Gitu. Sama seperti saya manusia satu. Elia itu satu, tapi saya punya tubuh, saya punya firman atau pikiran, saya punya roh. Maka Allah itu pun begitu. Allah Sang Bapa memiliki firman dan roh. Itulah Trinitas. Tapi apakah ada 3 Elia? Tidak, hanya ada 1. Apakah ada 3 Allah? Tidak, hanya ada 1. Gitu. Oke? Iya. Kita lanjut ya. Banyak kali kalian mau naik ini. Silakan Metanoia. Halo Metanoia. Oke. Tidak ada Metanoia ya. Metanoia itu artinya bertobat ya. Metanoia. Metanoia. Bertobat. Silakan, siapa ini? Handi. Shalom El. Ya, salam. Belakangan ini aku sering dengar ada saksi Yehova, Oneness, sama Unitarian. Kalau saksi Yehova aku sudah tahu karena aku pernah didatangin. Oneness juga lihat di komal-komal kurang lebihnya tahu. Yang aku nanya, Unitarian itu apa sih? Unitarian itu nenek moyangnya saksi Yehova. Dia menolak Yesus itu sebagai yang ilahi. Oh, berarti dia menurunkan Yesus ya dari levelnya Allah jadi levelnya manusia gitu ya? Betul. Mereka bilang Yesus itu hanya ciptaan. Unitarian itu saksi Yehova. Namanya aja yang berbeda. Oke.
mau nanya satu lagi boleh Ella? Ya silakan. Di perjanjian lama kalau nggak salah kan itu berisi nubuatan para nabi. Ya. Nah, kalau di Yesaya 38 itu menurut aku sih nubuatan ya. Nah, nubuatan yang aku mau tanya itu, nubuatan itu sudah terjadi atau akan terjadi? Mengenai perang di Gog di tanah Magog. 38. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog ya. Ini kan pasal ini sebenarnya penggambaran apa ya? Persekutuan bangsa-bangsa yang akan memerangi Israel nanti. Setelah pemulihan mereka ke negeri asalnya. Jadi nanti setelah Israel itu, ini belum terjadi ya. Nanti setelah Israel itu dikumpulkan menjadi satu, akan banyak bangsa-bangsa yang akan memerangi mereka. Gitu. Oke. Ini Itu belum. berarti ada nubuatan yang akan terjadi ya, El ya. Ya, ini akan terjadi. Oke. Ini kan Ada nggak? disinggung juga di dalam kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes. Oke. Gog dan Magog. Ya. Thank you El. Oke, ya. God bless El. Yep. Naik satu, request satu, naik satu, request satu, tak berkurang-kurang. Saya buat live kayaknya juga 1000 kali sehari, kayaknya juga nggak sanggup menampung ya. Apa sih ini ah? Loh, kenapa dengan WA aku? Kayaknya ada nih yang retas ini. Halo. Ada yang berusaha meretas. Entah apalah yang dicari orang ini dari aku ya. Serkadu. Silakan RSW. Halo. Malam Kak. Ya silakan. Ada yang mau ditanya? Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Apa yang mau ditanyakan? Oke, baik. Ada pertanyaan Kak seputar pernah baca atau Kak dengar teori tentang Spinoza Kak Pak? Teori apa itu? Yang dia lebih kepada bukan lagi tentang Allah Tritunggal, tetapi Allah yang lebih jamak, dalam artian dia memahami Allah itu tidak lagi dalam 3 pribadi tetapi dalam banyak pribadi. Kemudian dia pendekatannya itu lebih kepada pendekatan kosmos, di mana Allah yang tidak ada tuh Allah yang transenden itu adalah Allah yang omnipresent yang dapat dilihat dari segala aspek yang dari segala aspek dari ciptaannya. Secara numerik itu memang tak bisa dihitung, tetapi realitanya itu memang 3. Tetapi untuk menumerikkan realita itu tidak bisa, memisah-misahkan realita itu nggak bisa. Karena dia hakikatnya adalah roh. Bedakan hakikat Allah yang adalah roh dengan rohnya Allah yang adalah Roh Kudus. Di transendensitas Allah itu yang memenuhi segala sesuatu, kita nggak bisa memisah-misahkan mana yang firman, mana yang roh, mana yang Bapa. Itu kita nggak bisa pisahkan. Tapi secara ordinal dia itu satu sebagai Allah. Jadi kalau dikatakan dia itu banyak, itu adalah upaya manusia untuk menumerikkan Allah. Itu salah. Ngapain begitu? Allah kok dinumerikkan? Allah itu ordinal, satu. Esa, dia itu echad, bukan yahid. Beda esanya echad, beda esanya yahid. Itu beda.
Jadi kalau dikatakan bukan lagi dalam tiga pribadi di sana, makna yang lebih tepat di sana adalah tiga realita. Tapi mengenai masing-masing realita ini, jangan Anda berpikir realita-realita ini satu dalam pengertian ekonomis. Lalu ada tiga realita, lalu tiga secara ekonomis. Tidak, itu saling mendiami, saling bersatu, tidak dapat dihitung. Tetapi realitanya itu bisa kita ketahui sesuai dengan apa yang kitab suci saksikan. Gitu. Mengenai firman dulu dihitung-hitung berapa firman, berapa ini dan nggak bisa, lalu dipisah-pisah, nggak bisa. Firman tetap firman. Bukan berarti firman itu hanya sebiji secara numerik. Firman itu satu dalam keseluruhan realitanya sebagai sang firman. Bapa itu satu dalam realitanya sebagai Bapa. Roh Kudus itu adalah satu dalam realitanya sebagai Roh. Tetapi nggak mungkin dengan demikian kita mensatukan itu dalam pengertian satu matematika. Itu nggak bisa. Gitu loh, karena hakikatnya adalah roh dan itu tidak bisa dihitung. Ya, jadi itu salah itu. Tidak ada itu yang begitu. Jangan percaya kepada ajaran baru-baru ya. Buat ajaran baru lah inilah. Jangan percaya, oke? Gitu ya, siapa namamu? RSW. Begini, kan kebetulan teorinya Spinoza ini adalah teologi yang memang pada abad atau masa liberal yang memang di situ masa-masa tersebut memang berhadapan dengan kaum yang memang dalam kaum rasional. Jadi Spinoza beranggapan bahwa teori kosmologi ataupun dalam artian seluruh alam ciptaan bisa menggambarkan tentang alat tersebut dalam artian seluruh alam ciptaan ini bisa menjadi semacam wadah untuk dari Allah yang transenden itu menjadi Allah yang kelihatan begitu. Bagaimana tentang itu, Kak? Allah yang kelihatan itu Yesus sendiri. Nggak ada alam-alam. Alam itu menunjukkan kemuliaannya Dia. Tidak bisa mendalami hakikatnya. Hakikat Allah siapa yang bisa pahami? Tak satu pun. Nggak ada yang bisa memahami hakikat Allah di semesta ini. Nggak ada. Jadi kalau dia bilang kosmos itu menceritakan hakikat Allah itu salah. Itu menggambarkan betapa agungnya dan besarnya Dia, itu benar. Tetapi untuk menggambarkan hakikat Allah yang dia hitung-hitung itu nggak bisa. Gitu. Masa yang diciptakan menggambarkan Dia pencipta? Ya nggak bisa. Gitu. Ya, tapi untuk menunjukkan kemuliaan dan betapa besarnya Ia atas karya agungnya yaitu alam semesta ini, itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau melalui kosmos kita bisa mengetahui hakikat Allah, itu mustahil. Nggak mungkin, karena tak seorang pun yang memahami Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. 1 Korintus 2. Roh Allah itulah yang tahu apa yang di dalam diri Allah sepenuhnya. Sama seperti manusia, roh manusia itulah yang tahu apa yang ada dalam manusia. Demikian juga Roh Kudus. Makanya Roh Kudus membantu kita untuk memahami Allah. Roh Kudus membantu kita untuk memahami karya Yesus Kristus. Maka itu Yesus bilang Roh Kudus yang datang dari Bapa itu akan menolong kamu, menghibur kamu. Dia akan bersaksi tentang aku. Dia tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Makanya orang Kristen itu adalah orang-orang yang benar-benar Kristen itu adalah orang-orang yang menginjili, bersaksi mengenai Yesus sebagai bukti bahwa dia memiliki Roh Kudus. Dan buah hidupnya juga benar. Dia mulai meninggalkan dosanya, dia mulai bertobat, punya keinginan dan kerinduan untuk hidup layak di hadapan Allah. Mengejar kekudusan itu. Itu kehendak Roh. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa dihitung begitu. Apapun premisnya dia membuat seperti itu, kesimpulannya tetap salah. Karena cara dia melihat pun sudah salah. Gitu. Ya, apalagi kaum liberal. Ya, namanya juga teologi liberal. Teologi liberal itu harus dilawan. Orang-orang liberal itu harus dikasih mengerti betapa eksklusifnya Kristus Yesus Tuhan dan Mesias yang hidup itu. Yang mengeksklusifkan itu bukan dalam narasi dan juga semangat arogansinya kita orang Kristen, tidak. Tapi dalam semangat bahwa mereka harus dipersatukan dengan Kristus yang sama dan satu, yang adalah firman Allah yang hidup. Itu yang harus dibawa kepada mereka.
Karena liberal-liberal pun mereka tidak tahu kemana roh mereka setelah mati. Maka kita harus tuntun mereka agar mereka datang kepada Kristus yang telah mati dan namun hidup kembali. Gitu. Nggak ada yang kamu peroleh dengan menjadi liberal. Ideologi liberal itu tidak membuahkan apapun. Maka pandangan liberal yang kamu berikan kepada saya itu tidak berguna, karena itu kebodohan bagi Allah. Itu tidak berguna bagi kita orang percaya. Tapi itu akan membanggakan bagi orang-orang yang mau binasa. Karena Rasul Paulus berkata, hikmat bagi dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, dan hikmat bagi Allah adalah kebodohan bagi dunia. Jadi pandangan orang liberal itu adalah kebodohan bagi kita yang mengambil bagian di dalam rencana ilahi. Gitu ya. Siapa namamu? RSW? Satu lagi Kak, boleh lah. Silakan. Begini, dalam kan kalau dalam teori hipostatik dia mengatakan bahwa Allah satu dalam keilahiannya dengan relasi yang berbeda. Dalam artian Allah Tritunggal, misalkan Allah adalah Bapa, Anak adalah Bapa, Roh Kudus adalah Bapa. Tidak ada Roh Kudus adalah Bapa. Aduh, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Oh ya, sorry. Begini, dalam artian satu kesatuan dalam relasi yang berbeda. Jadi, tapi itu yang tadi maksudnya Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kemudian tetapi ini yang bikin kayak kurang mengerti tentang yang dikatakan bahwa tiga pribadi ini adalah Allah, tapi misalkan Bapa ini bukanlah Yesus, kemudian Yesus ini bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan Yesus. Maksudnya dalam artian satu kesatuan dengan relasi yang berbeda itu bagaimana Kak? Allah itu kan kasih, ya kan, ya. Allah itu kan kasih, dan firman-Nya, dan Allah itu hidup. Kalau Allah itu hidup, maka firman-Nya pun hidup, ya. Karena firman itu hidup, maka firman itu punya kesadaran, maka dia bisa mengasihi. Sang Bapa mengasihi Putra, dan kasihnya itu dicurahkan oleh Roh-Nya yang kudus, Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mencurahkan kasih dari Bapa kepada Putra. Lalu Roh Kudus ini juga lah yang mencurahkan kasih Bapa kepada Putra. Makanya saling mengasihi, karena Yesus yang adalah firman Allah itu adalah gambaran stempelnya Sang Bapa. Kolose 1 ayat 15. Maka itu Yesus berkata kepada Niko, siapa itu yang bertanya sama dia? Dikatakan, tunjukkanlah Nikolaus ya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ya kan? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Ya, Nikodemus ketika bertanya kepada Kristus, Filipus ya, maaf. Ketika dia bertanya kepada Kristus, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, karena Kristus sendiri adalah cap stempelnya dari Bapa. Kolose 1 ayat 15 tadi. Nah, Sang Bapa ini telah mengasihi gambarnya. Jadi dia itu mengasihi gambarnya itu sejak kekal, yang dia refleksikan melalui firman-Nya itu. Makanya Tuhan Yesus itu dalam teologi Kristen itu diperanakkan sejak kekal. Karena dia selalu memancarkan dirinya melalui firman-Nya itu. Firman-Nya itulah yang memancarkan kemuliaan Bapa. Oleh firman-Nya itulah Bapa itu diketahui dan dikenali. Maka Bapa mengasihi gambarnya itu, yang dicurahkan kasihnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga mengasihi dia oleh Roh yang sama itu. Makanya dikatakan Roh Kudus itu adalah Roh yang mengerti siapa Allah. Relasi kasih itu. Makanya nggak heran ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada Roh Kudus di sana. Kenapa ada Roh Kudus di sana dalam rupa merpati? Karena Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Ketika Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, sedangkan Yesus yang dibaptis, artinya Sang Bapa mengaliri kasihnya melalui Roh-Nya yang kudus. Makanya ada Roh Kudus di sana. Gitu. Ya, jadi memang ada perbedaan hipostasis, tapi satu di dalam relasi keilahiannya disebut dengan istilah perikoresis. Ya, berperikoresis, saling mengasihi dari keabadian hingga keabadian, dari kekekalan hingga kekekalan. Itulah Allah. Karena Allah itu kasih, dan kasih itu relasional. Kasih itu relasional, dia harus butuh objek untuk dikasihi. Maka Sang Bapa mengasihi anak.
anak juga mengasihi Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata, Bapa telah mengasihi aku sebelum segala sesuatu ada. Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Ya, jadi itu maksudnya, ya. Siapa tadi namanya? RSW? Resun. Oke. Ada lagi mau kamu tanya? Sekaitan dengan seleksi. Tapi mungkin kasih yang lain dulu, Kak. Ayo. Nggak bingung kan kamu kan? Masih agak bingung sih, Kak. Cuman memang dalam artian kan ini masih sementara kami Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Kalau kamu naik bingung, turun bingung tuh nggak ada guna. Bingungnya pada apa? Kan penekanan tentang keilahian dalam 3 pribadi kemudian dengan relasi yang berbeda. Masih agak bingung tapi masih Relasinya itu satu, gini. Relasinya itu kasih itu sendiri. Yang mempersatukan Bapa, Firman dan Roh Kudus dalam realita, dalam hakikat keilahian itu adalah kasih. Jadi kalau kamu bilang dalam relasi yang berbeda, relasinya itu satu melalui kasih itu. Bapa mengasihi firman-Nya yang adalah gambarnya. Gambarnya juga karena Bapa itu hidup, firman-Nya gambarnya juga pasti hidup. Kalau Bapa mengasihi firman-Nya, Bapa yang hidup mengasihi firman-Nya yang hidup, maka firman-Nya yang hidup juga mengasihi sumbernya yang hidup. Dan kasih itu selalu dipancarkan oleh Roh-Nya yang kudus, teraliri sejak kekal di dalam Allah itu sendiri, bukan di luar Dia. Jadi makanya saya katakan itu satu relasi. Karena satu relasi lah mereka, makanya satu kehendak. Apa kehendak putra itu kehendak Bapa. Demikian juga dengan kehendak Roh. Gak ada ya sebenarnya perlu dibingungkan. Gitu. Cuma karena premis yang kamu ajukan udah berbeda, ya pasti berbeda. Kamu mengatakan relasinya berbeda. Relasinya berbeda itu dalam hal apa? misalkan gini, mungkin ini salah redaksi kata tadi, lebih kepada dalam artian misalkan kan tadi dikatakan dalam satu keilahian, kemudian kayak Bapa adalah Allah, terus Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Tetapi Allah Bapa itu bukanlah Yesus, kemudian Yesus itu bukanlah Roh Kudus. Dalam artian segitiga persamaannya itu ya. Kemudian kayak kan misalkan dalam hal kaum modalistik mengatakan bahwa kesatuan dalam maksudnya Allah menunjukkan dirinya dengan tiga cara yang berbeda. Dalam artian apakah bisakah dalam artian Allah bersamaan menjadi Allah bersamaan menjadi Bapa dan bersamaan menjadi Anak. Dalam artian pembatas antara Bapa bukanlah Yesus atau Yesus bukanlah Bapa. Itu dia. Sekarang saya tanya, tubuhmu manusia nggak? Tubuhmu manusia nggak? Rohmu manusia nggak? Manusia. Firmanmu manusia nggak? Manusia. Ada berapa manusia? Ada satu manusia dengan tiga itu. Ya udah, itulah jawabannya. Allah tuh pun begitu. Bapa itu adalah Allah, Firman itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, tapi satu dalam hakikatnya sebagai ilah. Perbedaan kita dengan Allah adalah Allah itu hidup dalam kekekalan, maka firman-Nya itu pun hidup, maka aktif mengasihi. Sama seperti kamu pasti mengasihi firman-Mu. Kamu juga mengasihi rohmu. Dan itu saling mengasihi. Apa yang kamu pikirkan menurut dagingmu, apa yang kamu pikirkan menurut rohmu, itu kamu sendiri yang mempertimbangkannya. Artinya kamu mengasihi firman-Mu, kamu juga mengasihi rohmu. Dan kasih itu kamu sadari oleh rohmu. Maka Allah, Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu juga demikian. Karena dia hidup, perbedaannya kita tidak hidup sama seperti dia yang hidup sejak kekekalan. Jadi nggak ada istilah bingung-bingung lagi kalau dalam hal itu. Ya. Nanti baca Yohanes 17 ayat 24. Aku mengasihi Bapa, Bapa mengasihi aku sejak kekal.
Jadi memang Yesus bukan Bapa. Hakikatnya sebagai yang ilahi itulah yang membuat baik Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya itu saling mengasihi. Kalau bukan nggak mungkin. Justru itu yang menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi ingat, Allah itu hakikatnya. Sedangkan Bapa, Firman, Roh Kudus adalah realitanya yang satu di dalam hakikat itu. Aku nggak ngerti loh. Satu di dalam hakikat yang ilahi itu. Gitu. Gitu ya. Siapa namamu? RSW? Masih bingung? Ujung bumi. Aman nggak aman? Kamu tahu nggak arti hipostasi itu apa? Dari tadi kamu ngomong hipostasis, kamu tahu nggak artinya apa? Rada maksudnya artian itu kekurangan karena keseringan dalam artian membaca tapi tidak mendalami tentang apa makna dari kata tersebut. Makanya pantas pun kau bingung. Hipostasis itu adalah realita konkret. Jadi Bapa itu adalah sebuah realita. Yesus yang adalah Roh Kudus, Yesus yang adalah firman itu juga realita. Lalu kemudian Roh Kudus itu juga adalah realita. Bapa realita, Yesus realita atau Sang Firman realita, Roh Kudus adalah realita tapi satu dalam hakikatnya. Beda nggak relasi tubuh saya, firman saya, dan roh saya? Satu kan? Di dalam hakikat saya satu kan? Karena hakikat saya satu, maka relasi saya satu nggak? Allah itu punya relasi yang satu karena hakikatnya satu, esa. Sang Bapa bersama firman-Nya dan bersama rohnya yang hidup. Gitu. Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya kalau masih bingung? Nggak tahu lagi lah aku menjelaskannya kalau masih bingung. Aman. Oke, kamu sekolah teologi atau enggak? Sekolah kak, sementara sekarang semester 5. Oh, semester 5. Oke. Ya, kamu pasti banyak terpengaruh pikiran barat. Jadi kamu memahami kata pribadi. Kamu terlalu berani menggunakan kata hipostasis tapi tidak mengerti apa hipostasis. Itu tidak boleh begitu. Ya, kamu harus mengerti arti hipostasis itu apa agar kamu tidak bingung. Kalau tadi kamu tidak mengerti, kamu tanyakan apa itu hipostasis. Ya, saya berpikir kamu memahami hipostasis itu sebagai pribadi seperti manusia yang adalah pribadi. Jadi kamu bingung memikirkannya. Sehingga kamu tidak bisa menemukan kesatuannya padahal apa. Makanya kamu tadi bawa segitiga itu. Ya kamu tidak akan menemukan kesaannya di sana selama kamu belum mengerti arti hipostasis itu apa. Sebenarnya dalam pengakuan iman Nikea itu tidak disebut pribadi, tapi lebih ke hipostasis tadi, realita konkret. Ya, itu disebut pribadi baru kemudian ya. Tapi apakah dengan menyebut pribadi adalah salah? Tentu tidak salah, tapi harus ditegaskan pengertian pribadi yang di sana itu apa dulu. Agar jangan orang-orang mengerti pribadi di sana dalam pengertian persona seperti manusia pada umumnya mengerti arti pribadi itu apa. Gitu. Ya, nanti akan liar nanti. Berarti Yesus punya kehendak sendiri. Yesus pengen hujan rintik-rintik, Roh Kudus nggak pengen hujan, Bapak pengennya hujan. Nah, jadi bingung nanti. Kalau memahami pribadinya itu tidak jelas pengertian pribadi itu apa. Gitu, ya. Oke, gitu ya. Siapa namamu? Rasun kak. Baik. Oke, ya, semangat ya. Sudah Oke, terima kasih ya. disampaikan oleh Ya. hambanya Elia Miron di video tadi. Ya, beliau menyampaikan kepada kita perbedaan antara Yesus dengan Isa Al-Masih. Ya, jadi dua tokoh ini sebenarnya berbeda dari sisi sejarah kehidupannya, tempat lahirnya, pelayanannya, bahkan semua memiliki perbedaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Elia Miron sangat baik sekali ya, pastinya memberkati kita sekalian. Dan banyak poin tadi Elia Miron sampaikan tentang Yesus Kristus ya, perbedaan Yesus dengan Tuhan dan lain sebagainya.
Tentu semua ini memberkati kehidupan kita, menguatkan iman kita, membuat kita semakin yakin, semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan iman kita pastinya semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Elia? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, di kesempatan ini saya kembali menyampaikan beberapa hal. Pertama, semoga hari-hari ini kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, dalam mengerjakan segala pekerjaan kita. Semoga kita tetap semangat dalam mencapai segala kerinduan-kerinduan kita, ya. Dan jikalau masih ada doa-doa kita yang belum terjawab, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Kita yakin bahwa di waktunya Tuhan pasti menjawab segala doa kita. Tuhan pasti mengabulkan segala kerinduan kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita tetap berserah kepada Tuhan, bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana kita tetap pasrah kepada Tuhan dan percaya akan mukjizat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu selama kita hidup di dunia ini banyak hal yang diperhadapkan dengan kita. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan sukacita, ada kalanya kita diperhadapkan dengan berbagai duka cita, dengan berbagai kemalangan. Tapi apapun yang kita alami, entah itu sukacita, keberkahan, ekonomi yang baik, keluarga yang harmonis, ya, dan lain sebagainya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan mari kita berserah kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Karena segala sukacita kita bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebaliknya, kalau saudara atau kalau kita saat ini sedang mengalami berbagai-bagai pergumulan, mengalami berbagai-bagai masalah, mengalami berbagai-bagai persoalan, saudara dalam Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan, kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percayakan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, itu yang terpenting. Banyak tokoh dalam Alkitab yang mengalami berbagai-bagai pergumulan, yang mengalami berbagai-bagai masalah, intimidasi, apalagi. Tetapi ketika mereka berserah kepada Tuhan, mereka menemukan jalan keluar dari persoalan mereka. Karena apa? Karena Tuhan menolong mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita melihat kisah hidup Sadrah, Mesach, dan Abednego yang tetap taat kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, walaupun mereka dalam keadaan bermasalah ketika mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan, bahkan sampai mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi karena mereka terus berpegang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak sampai terbakar, tetapi mereka tetap hidup, mereka tetap utuh. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan ada bagi mereka dan tidak terlambat. Begitu juga dengan Daniel. Bagaimana dia mengalami pergumulan sampai dibuang ke dalam gua singa, tetapi dia tetap hidup. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena apa? Karena dia berserah kepada Tuhan, percayakan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan pun tidak terlambat menolong seorang Daniel. Nah, begitu juga dengan kita. Segala persoalan kita, segala keluh kesah kita, segala kerinduan kita, mungkin ada doa-doa yang belum terjawab hingga hari ini, seperti yang saya bilang di awal. Saudara dalam Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong saya dan saudara. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.